warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 dan di sini juga kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Dan proyek kami itu bertema antrian rumah sakit yang diambil dari materi Q. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan inti, di sini juga saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 6, yaitu ada saya, Hendrik Alvin, dan Bella Oviva Nursadah, Sylvia Nurafrisa, Ayu Febrian Triputri, Yodi Sutrisno, dan Arya Bima. Dan untuk pembahasan awal akan dibahas oleh Bella. Silakan Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Oviva. Saya akan menjelaskan mengenai proses operasi dalam program antrian rumah sakit dengan menggunakan struktur data Q. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit mengenai struktur data Q atau struktur data antrian. Struktur data antrian menggunakan prinsip first in first out, di mana data yang pertama kali diinput itu yang akan langsung bisa diakses. Kemudian ada 3 informasi yang mesti diperhatikan dalam menyusun Q. Yang pertama, jumlah maksimal antrian. Yang kedua, data awal antrian atau head. Yang ketiga, data akhir antrian atau tail. Kemudian ada beberapa operasi dalam Q. Yang pertama ada inisialisasi awal, yang kedua ada insert data, yang ketiga ada cek data kosong atau tidak, yang keempat ada hapus data, yang kelima cek data penuh atau tidak. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai inisialisasi awal program antrian rumah sakit. Di sini ada kelas Q sebagai objek Q, kemudian ada fungsi define underscore init underscore self dengan fungsi variabel X sama dengan input masukkan size antrian, kemudian print sebuah antrian sebanyak plus string X plus telah dibuat. Kemudian ada self.size dengan value sama dengan X, ada self.current underscore size dengan value sama dengan 0 yang merupakan objek Q. Kemudian ada self.data dengan value non kali X. Kemudian ada self.front dengan value sama dengan non. Ada self.back dengan value sama dengan non. Untuk define is empty, self akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini kita punya def is empty, self. Fungsinya untuk mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Jika self.current size sama dengan 0, maka return true, else return false. Dan ada lagi def is full self. Di sini fungsinya untuk mengecek apakah antrian penuh atau tidak. Jika self.current size sama dengan self.size, return true, dan else return false. Ini kita punya def MQQ dengan argumen self data baru. Jika self is full, maka maaf, antrian sudah penuh, plus string data baru tidak dapat dimasukkan. Jika else, maka if self back is not known, yang memiliki nilai self back sama dengan self back plus 1 modulus self size. Nah, dan jika else, maka self front dan self back bernilai 0. Setelah itu, self data, self back sama dengan data baru. Self current size sama dengan self current size plus 1. Lalu print string data baru plus telah dimasukkan ke dalam antrian, yang berarti di sini data baru telah dimasukkan ke dalam data sebelumnya. Saya Ayu Febrian Triputri akan menjelaskan tentang fungsi DQ yang kami gunakan pada program di kelompok kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang DQ. Jadi DQ ini digunakan untuk menghapus antrian dari depan atau antrian yang sudah dibuat dari fungsi yang dibuat oleh fungsi NQ yang dibuat oleh saudara Yodi sebelum saya ya teman-teman. Nah di sini def DQ jika antrian kosong maka print antrian kosong, tidak ada antrian yang dikeluarkan, return none. Else, variabel data keluar sama dengan self.data kurung siku self.front. Self.data kurung siku self.front sama dengan none. Self.front sama dengan
kurung buka self.front tambah 1 modulasi self.current size sama dengan self.current size minus 1. Lalu print string data keluar plus telah dikeluarkan dari antrian return data keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hendrik Calvin. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan def print info self dengan parameter self, dan biasanya itu digunakan untuk menampilkan info antrian yang sudah dibuat. Di dalam print info juga terdapat kapasitas antrian sama dengan self.size, dan banyaknya antrian self.current size. Dan jika tidak ada, maka print antrian terdepan sama dengan strip, dan print antrian terakhir sama dengan strip juga. Dan else, print antrian terdepan sama dengan diisi dari self.data yang diambil dari self.front, dan print antrian terakhir sama dengan diisi dari self.data dan diambil dari self.back, dan lalu print list antrian, self.data, dan setelah itu print. Oke teman-teman, juga saya akan menjelaskan visualisasi PQ atau membuat tampilan dari arah kanan, atau juga yang disebut juga untuk menampilkan visualisasi data antrian yang telah dibuat atau yang telah ditambahkan. Dan di dalamnya juga terdapat variabel antrian kosong sama dengan self.size, strip self.current size, dan for i in rank self.size. Jika if i lebih kecil dari antrian kosong, maka print modulus 10s modulus dalam kurung string koma string, dan else print modulus 10s modulus dalam kurung self.data kurung siku self.front min strip 1 strip i n sama dengan string, dan print arah depan n sama dengan string, lalu print for i in rank self.size, dan print dalam kurung strip 2 strip n sama dengan string, lalu print. Setelah itu definisi menu akan dijelaskan oleh Arya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk program yang selanjutnya, yaitu def menu dengan parameter self. Di sini ada def menu dan parameter self menggunakan import OS sebagai sistem antar rembukannya, OS.system string CLS. Nah, di sini membuat tampilan menu dari antrian rumah sakit Sukawaras, karena kelompok kami menggunakan contoh dari antrian rumah sakit dengan nama rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Sukawaras. Nah, di sini ada print 1 untuk menambah daftar antrian, terus cek data antrian, ada juga hapus data antrian dan keluar. Nah, di sini ada variabel menu, di mana nanti variabel menu ini akan diinput untuk memilih menu yang dipilih dari user. Nah, jika menu yang dipilih adalah 1, maka variabel inputan sama dengan integer input masukkan jumlah pasien. Nah, nantinya jumlah pasien ini akan disesuaikan dengan size antrian atau kapasitas antrian. Jika size antriannya 5, maka jumlah pasien tidak bisa lebih dari 5. Gitu ya. For i in rank inputan ya. Terus di sini
nama, variabel nama sama dengan input nama pasien ke berapa pasien yang diinput ya. Nah, terus di sini ada modulus i tambah 1 ya. Misalkan for i in rank-nya itu 0 ya. Berarti 0 tambah 1 berarti nama pasien ke 1 gitu ya, dan seterusnya. Terus di sini juga ada self.enqueue dengan parameter nama ya, karena namanya baru dibuat di variabelnya. Nah, terus di sini memanggil self.visualisasi QQ. Nah, nanti di sini untuk menampilkan tampilan dari data yang telah ditambahkan. Nah, di sini juga ada input enter untuk kembali ke menu. Nah, kembali ke menu yang awal ini ya, ke menu antrian Rumah Sakit Sukawaras. Nah, di sini setelah di enter lalu dipanggil lagi self.menunya ya, agar setelah di enter bisa langsung kembali ke menu gitu ya. Nah, elif jika menu yang ditekan adalah 2 atau menu yang dipilih adalah 2, maka self.print info. Nah, print info yang tadi dijelaskan oleh saudara Hendrik, nah itu ditampilkan di sini. Jadi data yang telah dimasukkan ditampilkan di print info. Nah, di sini beserta self visualisasi QQ-nya. Nah, jadi antara print info dan visualisasi QQ ini di dalam menu nomor 2 itu berdekatan ya, atau saling berkaitan. Jadi print info nantinya menampilkan berapa data yang dimasukkan, kapasitasnya berapa, terus data yang kosong berapa, terus data yang awal dimasukkan itu namanya siapa, data yang terakhir itu namanya siapa, itu adanya di print info. Nah, untuk self.visualisasi QQ-nya ini hanya menampilkan agar tampilannya itu ketahuan mana yang di depan dan mana yang di belakang gitu. Nah, sini juga sama seperti yang menu nomor 1, ada input enter untuk kembali ke menu, terus memanggil parameter self.menu ya. Jika menu sama dengan 3 ya, maka self.dqq. Nah, dqq ini untuk menghapus data antrian yang pertama masuk. Jadi begitu antrian pertama masuk, terus ada antrian kedua, antrian ketiga dan seterusnya. Ketika antrian pertama ini sudah selesai mengantri, maka antrian yang pertama masuk itu akan dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya itu di dqq. Nah, jadi setelah antriannya itu dikeluarkan, baru nanti divisualisasikan lagi untuk menampilkan siapa sekarang antrian yang ada di depan. Tuh, lalu ada input enter untuk kembali ke menu dengan memanggil self.menunya. Nah, jika opsi atau menu yang dipilih adalah 4, maka print Anda akan keluar dari program ya, karena di opsi nomor 4 itu adalah keluar. Nah, di sini ada input enter untuk keluar dari program ya. Else. Nah, jika inputan opsi atau menu yang dipilih itu tidak terdapat dalam menu yang ditampilkan, maka print keyword yang Anda masukkan salah. Mohon coba kembali. Nah, setelah selesai, lalu dibuat variabel Q sebagai pemanggil dari kelas QQ. Nah, di sini dilanjutkan q.menu ya, .menu. Nah, di sini saya akan di sini masukkan size antrian. Ya, size antrian ini adalah kapasitas dari jumlah antrian yang akan kita buat. Ya, baik, lanjut. Berikut saya akan mendemonstrasikan program yang tadi telah dijelaskan deskripsinya. Ya, di sini masukkan size antrian, di mana size antrian ini nantinya akan menjadi kapasitas dari data antrian yang dimasukkan. Contoh di sini saya masukkan size antrian 5. Ya, maka
sebuah antrian sebanyak 5 telah dibuat. Nah, nggak bisa kalau kita masukin atau kita menambah daftar antrian lebih dari 5, itu nggak bakal bisa. Nah, di sini kita pilih menu, kita pilih 1 untuk menambah daftar antrian, masukkan jumlah pasien. Di sini kita punya 3 jumlah pasien. Nama pasien pertama saya memakai nama teman saya yang satu kelompok dengan saya, ya. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa visualisasi antrian dan juga print info ini saling berkaitan nantinya. Ya, ini visualisasi antriannya, ya. Lalu di sini juga terdapat penanda bahwa Ayu itu ada di antrian terdepan, gitu ya. Kita enter untuk kembali ke menu. Nah, terus kita akan cek data antrian. Nah, di sini info antrian digunakan, di mana dev print info itu dipakainya di sini. Nah, kapasitas antriannya 5, ya, kapasitasnya 5. Banyak antrian saat ini adalah 3. Antrian terdepan adalah Ayu dan antrian terakhir adalah Bella. Di sini juga terdapat list antrian yang isinya ada Ayu, Yodi, Bella, dan 2 kosong. Karena banyak antrian saat ini hanya 3. Gitu. Ya, terus ditampilkan visualisasi dari antrian tersebut, ya. Sama seperti yang tadi kita telah menambahkan daftar pasien, ya. Nah, kita enter untuk kembali ke menu. Coba kita pilih 3 untuk hapus data antrian, ya. Nah, ini otomatis menghapus data antrian yang paling awal, gitu kan. Kalau di antrian yang pertama ini, ya, ada Teh Ayu yang di awal, terus yang di akhir Bella. Sekarang yang di depan adalah Yodi karena Ayu telah dikeluarkan dari antrian, ya. Kita enter untuk kembali ke menu dan kita pilih opsi 4, ya. Kan enter untuk keluar dari program, lalu kita enter, maka program selesai. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami yang berjudul Antrian Rumah Sakit yang menggunakan materi dari Q, dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti dan atau presentasi kami kurang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.